Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk seluruh kelas 9, jadi ini untuk video yang saya buat ini adalah video untuk menambahkan terkait tentang materi bab faraid atau waris yang belum sempat saya sampaikan seluruhnya di kelas. Jadi sekiranya sampean bisa menyimak video tutorial berikut atau tata cara atau kita mengenal konsep-konsep apa sih kayak faraid atau ilmu waris tersebut. Tapi yang penting ketika belajar tentang ilmu farid atau faraid tersebut, kita pertama harus mengenal siapa saja ahli waris tersebut pertama. Terus yang kedua, kita harus menguasai bagian ahli waris itu, penguasaannya bagiannya apa saja. Terus kita harus mengetahui siapa saja atau penguasaan syarat-syarat bagian ahli waris itu apa. Terus yang keempat, kita harus menguasai penguasaan konsep mahjub atau menjadi asbab ataupun sebab yang menyebabkan harta warisan itu tidak bisa ia dapatkan karena termahjub atau tertutup. Nah, ini bisa disimak video berikut ini. Pertama, ini coba dibayangkan kalau pertama ini ada si mayit. Tentunya ketika seorang menurunkan harta waris tersebut, dia syaratnya harus meninggal dunia tersebut, meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi nggak mungkin orang yang masih hidup itu menurunkan warisannya karena masih belum meninggal dunia. Kan konsepnya harta waris, bukan harta turunan. Atau ketika diturunkan ketika masa hidup, beda itu ya. Jadi harta warisan itu diturunkan apabila si orang yang menurunkan tersebut sudah meninggal dunia. Ini bisa dipahami, saya bikinkan bahkan atau peta konsep siapa saja yang mendapatkan atau mendapatkan bagian-bagian ahli waris. Pertama pasti ada si mayit tersebut. Mayit tersebut apabila meninggal laki-laki pasti meninggalkan seorang istri. Tapi kalau yang meninggal perempuan berarti dia meninggalkan seorang suami atau zauj. Ini mayit ya. Kalau mayit yang meninggal laki-laki, maka yang hidup perempuan berarti istrinya. Kalau yang meninggal perempuan berarti meninggalkan seorang suami, zauj. Ini suami. Terus kalau yang meninggal suami berarti meninggalkan seorang istri. Nah, di antara kedua ini pasti ada yang meninggal. Kalau enggak yang istri ya yang suami. Jadi ya yang hidup hanya satu. Terus pasti mereka juga ada namanya anak. Ada ibnu, ada bintu. Nah, ada ibnu, ada bintun. Ibnu itu anak laki-laki, bintun anak perempuan. Dari garis laki-laki ke bawah itu masih bisa terus. Masih ke bawah terus itu bisa. Tapi kalau dari garis anak perempuan itu termahjub atau terputus. Jadi yang bisa diturunkan ke cucunya itu hanya dari garis keturunan anak laki-laki. Ada ibnu ibnin. Maaf, ibnu ibnin ya. Ibnu ibnin. Ini kok kakean ini. Ibnu ibnin. Terus ada bintu ibnin. Bintu ibnin itu siapa? Bintu ibnin itu cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki yang mendapatkan. Terus taruh dari garis laki-laki, anaknya laki itu bisa, tapi kalau dari garis keturunan perempuan itu sudah termahjub. Ini ke bawah lagi itu bisa terus. Bisa terus. Cuma sudah kita batasi sampai sini saja. Nanti pewanjang soalnya kalau ke bawah terus. Itu dari furu atau istilahnya keturunan. Kalau ke samping itu ada akhun syaqiq. Oh ya, ini belum saya jelaskan. Syaqiq itu siapa? Syaqiq itu adalah kandung. Saya singkat pakai sin. Sini ya.
syaqiq, artinya kandung. Jadi saya singkat pakai huruf shin ini ya. Akhun syaqiq, terus ada ukhtun syaqiqah. Ukhtun tulisannya ya syaqiqah. Nah, terus taruh dari garis keturunan anak saudara laki-laki itu ada lagi ke bawah, yaitu ibnu akhin syaqiq atau anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nah, shin itu saya singkat shin, syaqiqah. Kalau dari perempuan itu sudah termasuk tidak ada. Jadi yang hanya bisa dari turun ke anaknya itu hanya dari garis akhun syaqiq atau saudara laki-laki, dan saudara laki-laki tersebut punya anak laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, ini saya menggunakan istilah Arab jadi lebih enak nanti sambil pahami sambil belajar ya. Terus ke samping lagi itu ada akhun li abin atau saudara laki-laki sebapak. Maksudnya apa? Jadi akhun li abin itu saudara laki-laki sebapak, jadi bapaknya sama, ibunya beda. Bisa jadi karena nikah lagi atau ditinggal mati, nikah lagi atau cerai. Nah, bisa jadi kan ini nanti mereka juga punya anak keturunan. Itu namanya akhun li abin. Jadi tunggal bapak. Nah, bapaknya sama, ibunya beda. Ada akhun li abin, tentu gandengannya apabila punya keturunan lagi, misalkan ada ukhtun li abin atau saudara perempuan sebapak. Saudara perempuannya siapa sih? Si mayit tadi. Kalau dari akhun li abin turun ke bawah itu masih ada, yaitu ibnu akhin li abin atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Wis diangen-angen ya. Ibnu akhin li abin. Ibnu akhin li abin. Nah, ke bawah terus itu masih bisa, sebenarnya ke bawahnya lagi bisa, cuma kita putus sampai sini saja. Nah, itu dari garis saudara. Terus ke atas ada dari garis bapak dan ibu, ada abun, ada umun. Ada umun. Ada abun, ada umun. Dari garis bapak itu ke atas lagi masih bisa, ada kakek dan nenek, ada jadun, ada jadah. Jadun, jadah. Kalau dari garis ibu itu yang mendapatkan hanya si nenek saja atau jadah. Alisah kada. Nah, jadah bisa dipahami ya. Kalau dari garis bapak itu yang ke atas itu bisa kakek dan nenek, tapi kalau dari garis ibu yang mendapatkan hanya si neneknya. Nah, bisa dipahami. Terus ke samping kiri ini ada lagi, yaitu ada akhun atau ukhtun lium. Apa lium maksudnya? Lium itu maksudnya adalah tunggal ibu, ibunya sama, bapaknya berbeda. Nah, ini sebelah kiri ada akhun atau ukhtun lium. Dari garis bapak lagi ada ke samping kanan, yaitu ada amun syaqiq. Amun syaqiq itu siapa? Paman ya. Amun syaqiq itu saudaranya bapaknya sampean, misalnya kayak gitu, tapi kandung. Yang dapat hanya dari garis laki-laki. Jadi paman kalau gede Pak D, kalau cilik Pak Le. Nah, terus ke samping lagi yaitu amun li abin. Lium nggak ada, yang dapat hanya amun li abin. Jadi paman atau saudara bapaknya sampean, cuma bapaknya sama, beda ibunya. Sama kayak konsepnya yang tadi akhun li abin nih. Jadi bapaknya sama, ibunya berbeda. Amun itu paman artinya, atau saudaranya si ayah. Ke bawah lagi itu ada, itu dari sini ada ibnu amin syaqiq.
siapa ibnu amin syakin, yaitu adalah anak laki-laki dari paman kandung. Nah, sebaliknya di sini sampingnya juga ada, yaitu ibnu amin li abin, anak laki-laki dari paman tunggal bapak sebapak. Nah, ini. Terus ada lagi yang terakhir, yaitu mu'tik. Mu'tik itu siapa? Mu'tik itu istilahnya orang yang memerdekakan si mayit. Dulu di zaman Nabi masih ada perbudakan kan ya. Cuma sekarang mu'tik itu sudah tidak ada. Mu'tik. Mu'tik. Atau orang yang memerdekakan, orang yang memerdekakan si mayit. Nah, ini jadi ada beberapa bagan. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan atau istilahnya bisa menjadi ahli waris si mayit tersebut. Tapi nanti kayak tadi yang saya jelaskan, ada namanya mahjub atau orang yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat bagian pastinya. Dari sini bisa dipahami. Selanjutnya saya tambahi ada namanya bagian-bagiannya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian pasti yang didapatkan di bagian bagan-bagan ahli waris tersebut. Ada 6. Yang pertama ada 2/3. Ini semua sudah diatur di Al-Quran, insyaallah. 2/3, ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada bahkan 1/8. Nah, terus ada namanya asobah. Ain, saya singkat ain alif gitu ya. Asobah. Asobah. Asobah atau asobah itu namanya sisa, bagian sisa. Ada namanya asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Asobah bil ghair, bil ghairi, saya singkat ain ba. Ada asobah ma'al ghair, ma'al ghairi, saya singkat ain ma'a. Nah, di antara perbedaan ini yang menyebabkan nanti hanya sebab-sebabnya saja, cuma konsepnya sama yang disebut dengan sisa. Tapi jangan dianggap sisa di sini itu sedikit. Biasanya sisa itu didapatkan oleh laki-laki, karena konsep dari waris tersebut itu 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Loh, kok bisa begitu? Karena itu adalah sudah kodratnya laki-laki, nanti kan akan jadi tanggung jawab keluarga atau menafkahi si perempuan. Pertama, nah ini ya, ada 2/3, ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, 1/6, dan 1/8. Baik, kita preteli satu-satu. Dari zauj atau si suaminya si mayit apabila meninggal perempuan, itu ada 1/2, ada 1/4. Nah, kok bisa ada 2 gini Pak? Nah, nanti ada sebab-sebabnya kok bisa jadi 1/2 si suami, kenapa? Ada 1/4 kok bisa, kenapa? Nah, nanti saya jelaskan di video selanjutnya karena ini panjang banget soalnya jadinya. Terus ada zaujah atau istri. Istri bisa mendapatkan bagian 1/4, bisa mendapatkan bagian 1/8. Nah, coba terus selanjutnya ke bawah. Ini ada laki-laki itu, pokok semua laki-laki di sini itu konsepnya mendapatkan bagian asoba atau sisa. Nah, coba kita perhatikan siapa saja yang laki-laki. Ini pertama ada ibnu, anak laki-laki. Saya bunderi gini, ain alif. Ada ibnu ibnin atau cucu laki-laki. Ada akhun syakik atau saudara laki-laki kandung. Ada ibnu akhin syakik, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Terus ada akhun li abin, saudara laki-laki sebapak. Ada ibnu akhin li abin, saudara laki-laki anak dari saudara laki-laki sebapak. Nah,
Terus kata asal lagi, ini kecuali ada abun, ada jadun, ada akhun li ini nanti ada bagiannya. Nah, amun syakik ini bagian asobah, ibnu amin syakik ini asobah, amun li abin ini ada asobah, ibnu amin li abin ini juga bagian asobah. Nah, jadi laki-laki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang laki-laki yang ada bagian asobahnya. Nanti apabila nggak paham sama bisa sama ulangi lagi saja videonya. Baik, terus ke bawah. Ini nanti 1/2 kenapa, 1/4, 1/8 kenapa, 1/4 kenapa, ini tak jelaskan di video selanjutnya. Kemudian bintun, itu ada bagian 2/3, ada 1/2, ada asobah bil ghair. Ke bawah lagi ada bintu ibnin, itu sama, tinggal mengcopy 2/3, 1/2 dan asobah bil ghair. 2/3, 1/2 asobah bil ghair ditambahi 1/6. Nah, jadi semakin ke samping atau semakin ke bawah itu bagiannya semakin banyak. Nah, bisa milih masuknya gitu nanti itu. Terus dari samping kanan setelah furu itu ada akhun syakik, ukhtun syakik, syakikoh ya. Itu tinggal nyalin saja. 2/3, ada 1/2, ada asobah bil ghair. Nah, ini ya. Cuma kalau yang ini bintu ibnin itu ada 1/6-nya, kalau ukhtun syakikoh itu ditambahi asobah ma'al ghair. Nah, bedanya asobah bil ghair sama asobah ma'al ghair itu apa? Nah, yang beda itu nanti sebab-sebabnya. Cuma bagiannya namanya sisa. Sama, intinya sama, yaitu disebut dengan sisa. Cuma sebabnya kok kenapa jadi asobah bil ghair atau asobah ma'al ghair, itu sebab-sebabnya ada karena ini, ada karena ini, karena ini. Terus selanjutnya ada ukhtun li abin, tinggal nyali saja. Ada 2/3, ada 1/2, ada asobah bil ghair. Nah, tinggal nyalin saja, sama kayak ini, cuma ditambahi 1/6 dan asobah ma'al ghair. Nah, jadi semakin banyak toh. Nah, enak kan ya? Jadi tinggal nyalin, ini 2/3 disalin ke sini, 1/2, 1 asobah bil ghair, tinggal nyalin ke sini, cuma ditambahi ini 1/6, ini tambah asobah ma'al ghair, ini ditambahi asobah ma'al ghair dan 1/6. Alaisah kada. Selanjutnya ke atas ada abun, itu bagiannya 1/6, kemudian bisa jadi 1/6 plus asobah bil ghair. Asobah bil ghair dan ada juga asobah, kan karena laki-laki. Kemudian ke atas ada kakek dari garis bapak atau bapaknya si bapak, itu tinggal nyalin 1/6, ada 1/6 plus asobah bil ghair. Terus ada asobah, tinggal nyalin saja kalau si kakek ini. Selanjutnya dari garis ibu itu ada 1/3, ada 1/6. Kemudian ibunya si ibu atau si nenek dari garis ibu itu bagiannya sama kayak nenek dari garis bapak. Nah, ada jadah minal atau jadah minal abun. Itu sama, ada tarik garis gini saja, yaitu 1/1/6. Nah, kemudian garis ke kiri ada akhun atau ukhtun li itu ada 2 bagian, sama kayak ibu, 1/3 dan 1/6. Nah, kurang lebih bagan atau pembagian-bagian dari ahli waris atau penguasaan konsep majhub selanjutnya saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi cara belajarnya biar lebih mudah itu coba ketika belajar itu sambil tulis ininya, bagan-bagannya.
sambil nyimak video atau disimak videonya seluruhnya terus lebih dahulu baru ditulis ulang. Semakin sering nulis nanti akan semakin mudah mempelajari konsep ahli waris faraid tersebut. Kurang lebih seperti ini, bisa ditulis ulang di HVS atau di screenshot terlebih dahulu. Mungkin itu untuk pertemuan melalui daring atau video yang saya sampaikan di part pertama. Untuk part selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa kok sebab-sebab ini bisa 1/2, 1/4, dan semuanya ini ada sebab-sebabnya masing-masing. Nah, itu tentunya nggak cukup kalau satu video. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila masih bingung atau nggak paham bisa ditanyakan atau diputar ulang video di bagian part yang tidak difahami. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.